Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di STV channel yang akan memberikan materi-materi mengenai pembelajaran secara online atau secara daring. Pada saat ini yang akan saya jelaskan adalah mengenai pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak untuk kelas 12 dengan submateri yang dibahas adalah mengenai framework. Apa sih framework ya? Framework yang ada di dunia ini ada apa saja ya. Oke. Ketika kita mempelajari pemrograman web dan perangkat bergerak di kelas 11, mungkin ketika kita belajar yang namanya pemrograman web, saat ini memang yang masih identik pemrograman web itu adalah menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dan biasanya ketika kelas 11 pemrograman web yang diajarkan itu adalah masih menggunakan PHP natif. Artinya belum ada campuran atau belum ada framework yang terhubung atau yang digunakan untuk membuat sebuah membuat sebuah website gitu ya. Nah, di kelas 12 ada lanjutannya daripada pemrograman web tersebut. Ketika kelas 11 kita belajar dengan PHP natif, maka di kelas 12 itu belajarnya menggunakan framework. Baik, apa sih itu framework? Framework itu adalah sebuah kerangka program yang digunakan untuk membantu developer untuk mengembangkan kode secara konsisten. Maksudnya apa? Jadi, ketika kita membuat program dengan PHP natif, berarti kita sebenarnya kita mempunyai kerangka, namun kerangka yang kita gunakan itu tergantung daripada pemikiran dari developer itu, tidak ditentukan oleh bahasa pemrograman yang akan digunakan. Nah, beda lagi ketika kita sudah menggunakan framework. Ketika kita sudah menggunakan framework, tentu ada kerangka-kerangka yang akan kita gunakan atau bahan-bahan yang akan kita gunakan, sehingga ketika kita membuat sebuah program atau aplikasi berbasis web itu akan sangat memudahkan kita untuk membuatnya atau mendevelopnya karena sudah ada kerangkanya. Beda lagi dengan ketika kita ingin membuat sesuatu belum ada kerangkanya, kita harus buat dulu kerangkanya, kemudian kita buat desainnya, kemudian atau kita buat inti daripada aplikasinya. Nah, kalau kita sudah ada kerangkanya, kita tinggal langsung ke desainnya saja, mau seperti apa. Sama halnya ketika kita ingin membuat sebuah bangunan, membuat bangunan rumah misalkan. Ketika kita ingin membuat rumah yang belum ada kerangkanya dengan rumah yang sudah ada kerangkanya. Kalau rumah yang belum ada kerangkanya, tentu kita harus merencanakan terlebih dahulu kerangkanya harus seperti apa, ya. Desainnya harus seperti apa, kemudian detailnya harus seperti apa, bangunannya itu harus bagaimana, dan segala macamnya, penempatannya harus seperti apa. Itu harus diperhitungkan dan harus dibuat terlebih dahulu. Beda lagi ketika sudah ada kerangkanya, kita hanya tinggal memoles, nah ini baiknya seperti ini ya. Kamar mandi sudah ada di sebelah mana, kemudian ruang tamu sudah ada di sebelah mana, kemudian ruang keluarga sudah ada di sebelah mana. Nah, itu yang sudah ada kerangkanya sehingga kita mudah untuk mengambilnya ya, atau kita mudah untuk menentukannya karena ya, itu jelas sudah ada tempat-tempatnya tersendiri yang sudah disediakan oleh framework itu ya. Jadi sesuai dengan penjelasannya si framework ini bahwa kerangka program yang digunakan untuk membantu developer untuk mengembangkan kode secara konsisten. Nah, kita balik lagi ke PHP natif. Ketika di PHP natif, kita ingin membuat sebuah fungsi di dalam file A, kemudian di dalam file B ingin membuat lagi fungsi itu. Kita bisa buat lagi itu, ya. Tidak ada permasalahan. Secara hasil akhir sama, secara tampilan kepada kita sama, tapi secara pembuatan kode program itu tidak efektif. Artinya tidak mangkus bahasanya ya, tidak istilahnya tidak indah karena terlalu banyak kode program yang dibuat secara
ulang-ulang, misalkan seperti itu. Nah, jadi dengan adanya framework ini akan sangat membantu seorang developer untuk mengembangkan sebuah aplikasi secara baik dan benar, itu ya. Kemudian ada banyak jenis framework yang ada ya. Ada YII, ada Zen, ada Symfony, ada Laravel, ada CI, kemudian ada Cek PHP, dan masih banyak sekali sebenarnya framework-framework. Namun ada beberapa framework yang memang di dunia development atau di dunia pemrograman berbasis web itu sering digunakan atau dianggap paling bagus gitu ya. Ada beberapa framework dari sekian banyak framework tersebut. Yang mungkin pada saat ini framework yang sedang merajai atau yang sedang sering digunakan oleh para developer adalah framework CodeIgniter dan Laravel gitu ya. Walaupun masih ada juga yang menggunakan YII banyak, Zen banyak, kemudian yang lainnya juga sama banyak. Namun dua itu yang kita kerucutkan, yaitu mengenai CodeIgniter dan Laravel. Nah, dari yang sudah saya sebutkan tadi ada dua, CodeIgniter dan Laravel. Nah, yang pertama akan saya bahas di sini adalah mengenai CodeIgniter. Namun kita tidak akan terlalu jauh dulu apa sih CodeIgniter mengenai instalasi, kemudian cara penggunaannya, kemudian juga ngodingnya. Kita tidak dulu ke sana untuk pertemuan kali ini. Yang kita fokuskan dulu di sini adalah mengenai persiapan atau apa sih sebenarnya CodeIgniter itu. CodeIgniter, nah, mengapa sih Anda perlu menggunakan CodeIgniter? Secara CodeIgniter adalah kerangka PHP yang kuat dan sangat kecil ukurannya, artinya sangat ringan sekali. Sehingga ketika kita ingin mengembangkan sebuah aplikasi menggunakan CodeIgniter, ini toolkitnya sangat sederhana dan walaupun sederhana mempunyai fitur yang sangat lengkap. Nah, perkembangan daripada CodeIgniter sudah lumayan jauh juga ya. Nah, dari mulai CodeIgniter awal sampai dengan yang sekarang ini sudah sampai di CodeIgniter 4. Dengan spesifikasi yang dibutuhkan ketika kita menggunakan CodeIgniter 4 itu, kita minimalnya sudah menggunakan PHP versi di atas 7.2 ya. Jadi yang harus dipersiapkan adalah PHP-nya harus PHP yang di atas 7.2. Beda dengan CodeIgniter 3 ke bawah, itu PHP-nya masih 5.6, ada yang 5.3, masih di bawah itu. Nah, kalau CodeIgniter 4 harus di atas dari 7.2. Nah, ini tentu perkembangan yang memang perlu kita ikuti, karena tentunya dengan ada updatean terbaru mengenai sebuah framework membuat aplikasi, tentu akan ada fitur-fitur baru yang memudahkan kita atau memanjakan kita dalam mendevelop sebuah program. Nah, ini adalah struktur utama atau struktur folder dari CodeIgniter 4 ya. Nah, jadi ketika kita mendownload CodeIgniter 4, tinggal diketikkan saja di Google CodeIgniter 4 misalkan ya, nanti akan muncul folder-folder dari CodeIgniter 4 tersebut ya. Nah, di sini ada app, kemudian public, ada sistem, test dan lain sebagainya. Nah, itu ketika defaultnya dari CodeIgniter 4. Berbeda dengan CodeIgniter 3, di CodeIgniter 4 ada beberapa perubahan. Di antaranya adalah ketika di CodeIgniter 3 itu nama aplikasinya itu adalah application. Kalau di CodeIgniter 4 namanya itu adalah app. Kemudian di dalamnya sih masih sama sebenarnya, ada controller, ada model, kemudian ada view dan lain-lain. Hanya beda penamaan saja sebenarnya. Kalau misalkan kita secara sepintas gitu ya. Kemudian ada folder system. Di CodeIgniter 3 ke bawah juga sama, ada sistem. Ini tidak banyak berubah sebenarnya dari CodeIgniter 3 dan CodeIgniter 4. Kemudian, nah ini ada public di CodeIgniter 4. Di sini berisi file-file penting yang isinya itu adalah index.php. Di Laravel juga ada, ini index.php. Kemudian yang selanjutnya ada user guide
Kalau di kode Igniter 3 itu hanya user guide saja. Kalau yang di kode Igniter 4 ada user guide search atau SRC ya. Nah, ini juga sebenarnya kalau dari segi gambaran umum gitu ya, intinya masih sama-sama saja ya antara kode Igniter 3 dengan kode Igniter 4. Oke, yang selanjutnya nih ada tambahan nih. Kalau di kode Igniter 4 itu ada env. Ini apa? Ini adalah file untuk mengubah atau mengatur database. Kalau misalkan ketika di CI3 gitu ya, di CI3 atau kode Igniter 3, file untuk mengatur database itu adanya di folder application, kemudian folder config, kemudian ada database.php. Nah, tapi di kode Igniter 4 itu ada di depan atau di bagian root program, root aplikasi gitu ya, root folder. Nah, jadi ada perbedaan sedikit. Di sana ada env. Kita bisa atur nama database-nya apa, kemudian password-nya apa, username dari database-nya itu apa. Itu di sana. Ini sama fungsinya atau sama fiturnya dengan yang ada di CI3 di dalam file database.php, hanya beda penempatannya saja. Kemudian yang terakhir yang ada tambahan di kode Igniter 4 ini adalah Spark. Ini jika di Laravel namanya mirip seperti Artisan. Nah, ini bisa digunakan ketika kita ingin menjalankan program. Jadi ketika di CI3 ke bawah, kita hanya tinggal manggil saja langsung, misalkan localhost / nama foldernya apa, ketika di lokal gitu ya. Tetapi ketika di CI4 atau kode Igniter 4 itu kita harus dinyalakan dulu ya, PHP Spark serve ya. Nah, nanti kita bahaslah di pertemuan-pertemuan selanjutnya pada saat kita praktek untuk membuat sebuah aplikasi sederhana menggunakan kode Igniter 4. Nah, konsep kode Igniter atau konsep framework pada umumnya itu menggunakan konsep MVC atau Model View Controller. Model itu apa? Model ini adalah kode program yang berisi mengenai pengolahan database. Ketika kita menggunakan PHP natif, kita di dalam file HTML kita ya bisa saja menambahkan fungsi SQL. Ketik saja di sana seenak kita. Ketika kita butuhkan di sana, ketik aja di sana langsung. Select, mau insert, mau apapun, ketik aja di sana. Tetapi berbeda dengan menggunakan framework. Itu harus benar-benar sesuai penempatannya. Jadi ketika kita ingin mengolah database, maka simpan di dalam folder model. Di mana folder model ini? Ya, kita balik lagi. Nah, folder model ini adanya di app ya, atau application, kemudian di dalam ini nanti ada model ya, seperti itu. Kemudian view juga sama, itu ada di dalam folder app atau application. Ini fungsi utamanya adalah untuk mengatur tampilan halaman user atau tampilan interface kita yang dihadapkan kepada user di view. Jadi kita tidak sembarangan nyimpen gitu. Jadi ada khusus, ada kerangkanya tadi ketika di awal. Model khusus untuk database, view khusus untuk tampilan, kemudian yang ketiga adalah controller. Controller ini adalah fungsi-fungsi atau kode program untuk menginstruksikan antara hubungan daripada view dan model. Jadi ketika kita ingin ngambil data, disuruhnya oleh controller, datanya diambil dari model dan model menampilkan di dalam view seperti itu. Jadi tidak berantakan. Berbeda dengan kita menggunakan PHP natif misalkan. Kita bisa manggil view di sana, manggil model di sana, manggil controller juga di sana dalam satu file yang sama. Itu bisa terjadi ketika kita menggunakan PHP natif karena memang tidak ada kerangka khusus yang dibuat gitu ya. Tidak ada kerangka khusus yang digunakan
sehingga tentu akan menyulitkan kita ketika terjadi kesalahan atau error. Nanti akan banyak yang dicek. Berbeda dengan kita menggunakan konsep MVC. Kalau konsep MVC, permasalahannya di database, kita hanya tinggal buka saja folder model. Permasalahannya di tampilan, kita tinggal buka saja folder view. Dan permasalahannya di controller, kita tinggal buka saja folder controller. Itu gambaran daripada konsep MVC. Jika kita melihat di gambar ini jelas nih, browser menginginkan apa, itu diatur oleh controller. Controller diatur oleh kita. Ketika controller memproses ya, maka dia ngambil data dari model, dia juga ngambil data dari view ya, sehingga ketika ini digabungkan, controller memerintahkan, maka model mengambil data atau model memasukkan data, kemudian view menampilkan data kepada user. Itu MVC. Kemudian yang terakhir di pertemuan ini adalah mengenai kelebihan dan kekurangan CI. Ini kelebihannya itu ada 4, sebenarnya banyak ya, namun saya ringkas saja. Mengenai kelebihannya itu small footprint, artinya minim jejak atau apa, sederhana ya. Atau ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi, nanti ketika kita menggunakan CI itu sangat cepat sekali aksesnya ya. Kemudian yang berikutnya, ukurannya kecil sehingga prosesnya menjadi cepat ya. Sama halnya ketika kita mengakses ya, misalkan nih mengakses PHP natif. Kalau misalkan semua perintah berada di dalam file itu, tentu akan terjadi penungguan waktu ya, atau eksekusi yang lama. Tapi karena CI ini sifatnya langsung kepada tujuan ya, mengakses kepada tujuan yang diharapkan atau yang diakses, maka prosesnya akan sangat cepat. Kemudian resource, salah satu kelebihan dari CI adalah penggunaan resource yang kecil. Memang ukuran file CI itu sangat kecil. Ketika kita mendownload CI itu hanya ukuran megabyte sekitar di bawah 10 mega. Itu sangat kecil sekali ya, sangat kecil. Kemudian mudah ya. Mudah di sini tanpa istilahnya masih bisa digunakan secara langsung. Kemudian ini sebenarnya mirip dengan Laravel juga, bisa menggunakan Composer. Apa sih Composer? Nanti kita bahas ya pada saat instalasi CodeIgniter. Namun tentu ketika kita ada kelebihan pasti ada kekurangan. Ya, kekurangan dari CI adalah memang ketika ingin membuat proyek CI tidak bisa atau tidak cocok untuk aplikasi skala sangat besar. Tapi memang masih banyak ketika aplikasi-aplikasi web pemerintahan misalkan, atau perusahaan, atau mungkin toko online yang lingkupnya masih bukan terlalu besar gitu ya, masih bisa menggunakan CodeIgniter. Kemudian memang library-nya dan plugin-nya masih terbatas karena itu tergantung daripada developer-nya juga. Kemudian tidak adanya editor khusus, yang masih bisa digunakan menggunakan editor apapun. Itu gambaran singkat mengenai framework, terutama framework yang akan kita gunakan nanti adalah framework CodeIgniter. Itu yang akan kita bahas sampai dengan secara detail mengenai apa itu CI, bagaimana membuat aplikasi dengan CI dan lain sebagainya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi mengenai framework ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis saja di kolom komentar. Kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu, kita sharing saja. Ini tujuannya untuk berbagi kepada semua orang yang memang kita masih sama-sama belajar mengenai pemrograman web dan perangkat bergerak ya. Terakhir, jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.